إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسlimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Kita memujinya dan bersyukur kepadanya atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang siang dan malam, yang telah bersabar menghadapi berbagai macam cobaan dan rintangan semata-mata untuk menunjuki umatnya kepada jalan kebenaran. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam tidaklah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan setelah beliau meletakkan umat ini di atas ajaran yang putih bersih, sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah, "Qad taraktukum 'ala al-bayda lailuha kanahariha la yazigu 'anha illa halik." Sungguh aku telah tinggalkan kalian di atas ajaran yang putih bersih, malamnya bagaikan siangnya, tidak ada yang menyimpang dari ajaran tersebut kecuali dia pasti binasa. Fa salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para ulama mereka menyebutkan bahwasanya setiap manusia terdiri dari dua unsur. Unsur yang pertama adalah jasad dan unsur yang kedua adalah ruh. Unsur yang pertama yaitu jasad itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari materi yang bersumber dari bumi, sehingga segala yang menopang kehidupan jasad itu juga bersumber dari bumi. Entah itu makanannya apabila ia lapar, minumannya apabila ia haus, obat-obatannya apabila ia sakit, dan seterusnya, semuanya bersumber dari bumi. Sedangkan ruh, kata para ulama, ia datang dari langit. Ia datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menisbatkan ruh kepada dirinya, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-29, "Wa nafakhtu fihi min ruhi." Dan aku tiupkan ruh kepada manusia, dan aku tiupkan kepada manusia dari ruhku. Jadi ruh datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka segala yang menopang kehidupan ruh juga datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang datang dari Allah adalah Al-Qur'anul Karim. Maka Al-Qur'an adalah makanan bagi ruh. Al-Qur'an adalah minuman bagi ruh. Al-Qur'an adalah obat bagi ruh. Bahkan Al-Qur'an adalah ruh bagi ruh itu sendiri. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menamakan Al-Qur'an dengan nama ruh, sebagaimana firman Allah di dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-52,
wa kadzalika anzalna wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad ruh dengan perintah kami. Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya mengatakan yang dimaksud dengan ruh dalam ayat ini adalah Al-Qur'anul Karim. Beliau berkata, li'anna ruha yahya bihil jasad, karena dengan ruh jasad kita ini bisa hidup. Wal Qur'ana tahya bihil qulub wal arwah, begitu pula dengan Al-Qur'an hati dan ruh kita bisa menjadi hidup. Sekali lagi, Al-Qur'an adalah ruh bagi ruh itu sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya berpaling dari Al-Qur'an adalah sebab utama kebinasaan ruh seorang hamba. Meskipun secara zahirnya jasmaninya begitu sehat dan kuat, akan tetapi jiwa dan rohaninya sedang sakit dan bahkan sedang sekarat. Itulah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam surah Taha ayat 124. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man a'rada 'an dzikri," dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku. Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan yang dimaksud berpaling dari peringatan Allah adalah berpaling dari kitabullah, berpaling dari Al-Qur'anul Karim. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan, ai fid dunya, yaitu kehidupan yang sempit di dunia. Fala tuma'ninata lahu, tidak ada ketenangan baginya. Walan syiraha li sadrihi, tidak ada kelapangan sedikit pun di dalam hatinya. Bal sadruhu dayyiqun, justru hatinya akan selalu terasa tempit. Wa in tana'ama zahiruh, meskipun secara zahirnya ia hidup dalam kemewahan. Meskipun secara zahirnya ia hidup dalam kemewahan, selama ia berpaling dari Al-Quran, maka kehidupannya adalah kehidupan yang sempit. Wala bisa ma syaa, dia menggunakan pakaian yang dia suka. Wa akala ma syaa, dia bisa memakan dari makanan lezat yang ia suka. Wa sakana haitsu syaa, dia bisa tinggal di hotel, di apartemen dan tempat-tempat mewah lainnya yang ia suka. Begitu mewah hidupnya. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, fahuwa fi qalakin wa hayratin wa syak, dia tetap terpenjara, terperangkap, terkurung di dalam kegelisahan, keresahan, kebingungan dan keraguan-raguan. Mengapa bisa demikian? Karena kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan hati. Kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan rohani. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita sehatkan hati kita dengan Al-Quran. Mari kita hidupkan hati kita dengan Al-Quran. Dan itu bisa kita lakukan dengan 3 cara. Yang pertama, membaca Al-Quran. Yang kedua, memahami makna Al-Quran. Dan yang ketiga, mengamalkan kandungan Al-Quran. Yang pertama, membaca Al-Quran. Bagi anda yang belum bisa membaca Al-Quran, maka belajarlah untuk bisa membacanya. Tidak ada kata terlambat atau kata malu di dalam belajar. Justru apabila anda mau belajar untuk bisa membaca Al-Quran, maka pada saat itu anda sudah meraih 1 kriteria dari 2 kriteria untuk menjadi manusia yang terbaik. Bukankah Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya kepada orang lain. Di dalam lafaz yang lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, inna afdalakum, sesungguhnya manusia yang paling afdal, paling utama di antara kalian, man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, yaitu yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Tidak ada kata terlambat di dalam belajar, ikhwani fillah rahimahullah. Justru Nabi SAW telah menjanjikan pahala bagi mereka yang mau bersusah payah belajar untuk bisa membaca Al-Quran. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'u 'alaihi," dan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata, wa huwa 'alaihi syaq,
dan Al-Quran itu terasa berat di lidahnya, membaca hurufnya berat, membaca kata-katanya berat, membaca ayatnya susah karena ia baru belajar, lahu ajran, dia mendapatkan 2 pahala. Para ulama mengatakan pahala yang pertama adalah pahala membaca Al-Quran, dan pahala yang kedua adalah pahala mau bersusah payah di dalam belajar. Maka sekali lagi saya katakan, bagi Anda yang belum bisa membaca Al-Quran, belajarlah untuk bisa membaca Al-Quran. Karena demi Allah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, merupakan aib yang sangat besar apabila ada seorang muslim atau muslimah tidak bisa membaca kitab suci mereka sendiri. Sedangkan Al-Quran merupakan kitab suci yang paling sempurna. Di mana letak kebanggaan kita terhadap kitab suci yang paling sempurna ini apabila membacanya saja kita tidak bisa. Wal'iyadzubillah. Kemudian bagi Anda yang sudah bisa membaca Al-Quran, yang sudah pandai membaca Al-Quran, maka tinggal luangkan waktu Anda untuk membacanya. Terutama pada zaman ini, kemajuan teknologi telah menarik perhatian kita, telah menyita banyak dari waktu kita sehingga kita lupa untuk baca Al-Quran. Bahkan dalam satu hari, terkadang kita lebih banyak membaca ucapan-ucapan manusia yang tersebar di media-media sosial, padahal ucapan-ucapan mereka belum tentu benar. Sedangkan kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa taala yang Allah sifatkan di dalam firman-Nya dalam surah Fussilat ayat 42, Allah mengatakan, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfi. Al-Quran tidak ada kebatilan yang masuk kepadanya, baik dari depan maupun belakang. Ucapan Allah pasti benar, akan tetapi ucapan itu sering kita lupakan. Padahal ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, nanti pada hari kiamat kita sangat membutuhkan pahala untuk mengalahkan timbangan tumpukan dosa-dosa kita yang selalu bertambah hari demi hari. Kita demi Allah membutuhkan pahala nanti pada hari kiamat. Dan ketahuilah, jalan yang paling cepat untuk mengumpulkan pahala adalah membaca Al-Quran. Simaklah sabda Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia mendapatkan satu kebaikan, satu pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan satu pahala tersebut dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 pahala. Subhanallah. Satu huruf dari Al-Quran diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 pahala. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tidak. Walakin alifun harfun, akan tetapi huruf alif itu sudah satu huruf. Walamun harfun, huruf lam itu sudah satu huruf. Wa mimun harfun, dan huruf mim itu sudah satu huruf. Artinya orang yang membaca alif lam mim, dia telah membaca 3 huruf dikali dengan 10 pahala, sudah mendapatkan 30 pahala. Bagaimana kiranya apabila Anda berhasil membaca di dalam satu hari 1 lembar Al-Quran, berapa huruf yang telah Anda baca dan berapa pahala yang insya Allah Anda akan dapatkan? Bagaimana sekiranya kalau dalam satu hari Anda berhasil membaca 1 juz Al-Quran, berapa huruf yang telah Anda baca dan berapa pahala yang insya Allah akan Anda dapatkan? Begitu mudahnya Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan pintu bagi kita untuk mengumpulkan pahala. Akan tetapi pintu yang mudah ini menjadi sulit manakala tidak ada pertolongan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, bisa membaca Al-Quran adalah nikmat yang sangat besar. Tidak semua kaum muslimin bisa membaca Al-Quran. Maka Anda yang diberikan nikmat tersebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, manfaatkan, syukuri nikmat itu, baca Al-Quran. Anda tidak perlu harus menunggu duduk di masjid untuk bisa membaca Al-Quran. Tidak. Anda bisa membaca Al-Quran di mana saja. Anda bisa membaca Al-Quran di tempat kerja apabila pekerjaan Anda sudah tidak ada. Anda bisa membaca Al-Quran di rumah-rumah Anda, agar rumah yang Anda bangun dengan megahnya, rumah yang Anda bangun dengan mewahnya, rumah yang Anda bangun dengan indahnya tidak menjadi sarang favorit bagi syaitan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Inna syaitan la yanfiru minal bait alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah." Sesungguhnya syaitan
akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Kesimpulan sebaliknya dari hadis ini, bahwasanya syaitan akan bersarang di dalam rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran. Terlebih lagi Nabi SAW juga bersabda dalam hadis sahih yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Mathalul baiti alladhi yudhkaru fihi Allah wal baiti alladhi la yudhkaru fihi Allah kamathalil hayy wal mayyit." Perumpamaan rumah yang di dalamnya terdapat zikir kepada Allah dengan rumah yang di dalamnya tidak ada zikir kepada Allah adalah bagaikan rumah yang hidup dan yang mati. Seandainya rumah yang di dalamnya tidak ada zikir kepada Allah disebut oleh Rasulullah sebagai rumah yang mati, maka bagaimana dengan rumah yang di dalamnya tidak ada bacaan Al-Quran? Maka tentu akan lebih mati lagi. Karena para ulama, di antaranya Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, beliau mengatakan pendapat yang benar yang dipegang oleh para ulama bahwasanya membaca Al-Quran lebih afdal dari semua zikir. Membaca Al-Quran lebih afdal dari semua zikir. Maka rumah yang tidak ada bacaan Al-Quran di dalamnya, tentu ia akan lebih mati daripada rumah yang tidak ada zikir di dalamnya. Kemudian juga terdapat sebuah riwayat yang dibawakan oleh Al-Imam Abdullah bin Mubarak di dalam kitabnya Az-Zuhd wal Raqaiq dengan sanad beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala inna asfaral buyuti minal khairi la baitun sifrun min kitabillah." Ketahuilah wahai para sahabatku, sesungguhnya rumah yang paling kosong dari kebaikan adalah rumah yang kosong dari bacaan Al-Quran. Wal iyad billah. Kemudian selanjutnya, tahap berikutnya di antara tahap kita bermuamalah dengan Al-Quran agar Al-Quran bisa menjadi penghidup, penyehat bagi rohani kita adalah memahami dan merenungi makna daripada Al-Quran. Dan itu bisa kita lakukan dengan cara membaca kitab-kitab tafsir yang terpercaya seperti tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Sa'di, dan kitab-kitab tafsir Al-Quran lainnya, atau dengan cara duduk dan hadir di majlis ilmu, terutama majlis ilmu yang berbicara tentang Al-Quran. Karena apabila kita memahami makna Al-Quran, insya Allah kita akan bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran yang merupakan pedoman hidup bagi kita sebagai umat Islam. Dan memang itulah tujuan Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu untuk dipahami maknanya dan diambil pelajaran darinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Shad ayat 29, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun." Inilah kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, penuh dengan berkah, liyadabbaru ayatihi, agar mereka manusia merenungi dan memahami maknanya, waliyatadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang berakal bisa mengambil pelajaran darinya. Kemudian apabila kita telah bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran, maka kita berlanjut kepada tahap berikutnya, yaitu mengamalkan pelajaran dan kandungan Al-Quran tersebut. Apabila pelajaran tersebut berupa perintah, maka kita laksanakan semampu kita, dan apabila berupa larangan, maka kita tinggalkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang saya sebutkan tadi tentang muamalah kita dengan Al-Quran, agar Al-Quran bisa menyembuhkan rohani kita, menyehatkan rohani kita dan menghidupkan rohani kita, yaitu membaca Al-Quran, memahami makna Al-Quran, dan mengamalkan kandungan Al-Quran. Seperti itulah muamalah para salafus saleh terdahulu dari kalangan para sahabat dan tabi'in serta atba'ut tabi'in. Sebagaimana yang dibawakan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya dari salah seorang tabi'in yang bernama Abu Abdurrahman As-Sulami. Dia mengatakan, "Haddatsana man kana yuqrimuna min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kami telah diberitahukan oleh guru-guru kami yang telah mengajarkan Al-Quran kepada kami, dan mereka adalah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahum kanu yaqtari'una min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 10 ayat, bahwasanya dahulu mereka apabila mengambil 10 ayat dari Rasul alaihi salatu wasallam, membaca 10 ayat dari Nabi alaihi salatu wasallam, la ya'khuduna fil 10 al-ukhra, mereka tidak mengambil 10 ayat berikutnya, hatta ya'lamu ma fi hadhihi min al-ilmi wal amal, sampai mereka mengetahui dan memahami makna dari 10 ayat yang tadi, kemudian mereka mengamalkannya. Inilah
praktik daripada sahabat yang merupakan qudwah kita, yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, fattabi'uhum fi atharihim, ikutilah jejak-jejak mereka, ikutilah ajaran-ajaran mereka, fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim, karena mereka para sahabat berada di atas petunjuk yang lurus. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah rabbi wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Nanti pada akhir zaman Al-Quran ini akan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada yang tersisa darinya di atas muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah riwayat yang dibawakan oleh Al-Imam Ad-Darimi di dalam kitab sunannya dengan sanad yang sahih, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, la yusrayanna ala hadzal qur'ani dzata lailah. Al-Qur'an ini akan benar-benar diangkat nanti pada suatu malam. Fala yutraku ayatun fi mushatin wala fi qalbi ahadin illa rufi'at. Tidak ada satu ayat pun yang terdapat di dalam mushaf ini, dan tidak ada pula yang terdapat di dalam hafalan manusia, kecuali ayat tersebut akan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Abdullah bin Mas'ud berpesan kepada kita di dalam riwayat Imam Ad-Darimi juga dengan sanad yang hasan. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, aktsiru tilawatal qur'ani qabla an yurfa'. Perbanyaklah membaca Al-Quran sebelum Al-Quran ini diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iya ma'asyiral muslimin, kita masih memiliki kesempatan. Al-Quran masih menunggu dan menanti kita. Sambutlah penantian Al-Quran, bacalah Al-Quran, terutama pada bulan Ramadan yang akan datang ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita dengan bulan mulia ini. Bulan Ramadan disebut oleh para ulama dengan bulan Al-Quran, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Oleh karena itu dahulu para salafus saleh dari kalangan sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in, mereka begitu antusias di dalam membaca Al-Quran pada bulan Ramadan. Bahkan mereka berlomba-lomba di dalam menghatamkan Al-Quran. Di antara mereka ada yang berhasil menghatamkan Al-Quran 1 kali dalam bulan Ramadan. Di antara mereka ada yang berhasil menghatamkan Al-Quran 2 kali pada bulan Ramadan. Di antara mereka ada yang menghatamkan Al-Quran tiap pekan. Di antara mereka ada yang menghatamkan Al-Quran 1 kali dalam 3 hari. Itulah yang diceritakan oleh riwayat-riwayat kepada kita tentang antusias para salafus saleh. Maka sudah sepatutnya bagi kita untuk berlomba-lomba pada bulan yang mulia ini, bulan yang mulia yang akan datang ini, untuk membaca Al-Quran. Kita tinggalkan kesibukan-kesibukan kita yang lain. Kita fokuskan diri kita untuk membaca Al-Quran kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai ibadah kita nanti di hari kiamat kelak, sebagai timbangan kebajikan kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian perlu kita ketahui bahwasanya Al-Quran, satu hal yang perlu saya ingatkan di sini, kesalahan yang terjadi pada Al-Quran yang sering kita saksikan di kalangan kaum muslimin, yang telah dijelaskan oleh para ulama, adalah mereka menyalakan murattal Al-Quran sedangkan mereka tidak mendengarkannya. Ini saya masukkan peringatan ini agar bagi kita yang masih melakukan hal seperti itu, mari kita tinggalkan. Misalnya banyak di antara kita yang berkendara menggunakan mobil, kemudian dia menyalakan murattalnya, dan pada saat itu ia berbicara dengan temannya tanpa mendengarkan bacaan Al-Quran tersebut. Para ulama mengatakan dia berdosa, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Apabila Al-Quran dibacakan maka dengarkanlah dan diamlah. Dengarkanlah dan diamlah. Oleh karena itu bagi antum yang masih memiliki kebiasaan
menyalakan murattal sedangkan antum tidak mendengarkannya, maka tinggalkan, karena ini mengundang dosa. Semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya bagi saya pribadi dan bagi antum sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala sekali lagi mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Betapa banyak orang-orang yang dahulunya pada bulan Ramadan tahun kemarin kita masih berpuasa bersama mereka, akan tetapi kita tidak tahu apakah bulan Ramadan ini kita masih berpuasa bersama mereka. Karena kematian terus mengintai kita. Seorang penyair mengatakan, tazawwad bituqa fa innaka la tadri idza janna al-lail fa hal ta'ishu ila al-fajr. Bertakwalah kalian, berbekallah kalian dengan ketakwaan, karena kalian tidak mengetahui apabila malam telah datang menjelang, apakah kalian bisa hidup sampai pagi. Oleh karena itu sekali lagi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan dengan bulan Ramadan, dan agar kita dijadikan sebagai ahli Al-Quran, orang-orang yang membaca Al-Quran, yang memahami makna Al-Quran, dan yang mengamalkan kandungan Al-Quran. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa sa'iqana ilaika wa ila jannatika jannatin na'im. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.